Seorang ulama dari desa kecil di Banten bisa menjadi guru bagi Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri NU, dan Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah. Lebih dari 100 kitab karyanya dipelajari bukan hanya di Indonesia, tapi juga di Makkah dan berbagai penjuru dunia Islam. Dialah Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani yang dijuluki Sayyid Ulama Al-Hijaz, pemimpin para ulama di Tanah Suci. Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi Al-Bantani lahir di Tanara, Serang, Banten. Sebagian sumber menyebut 1230 Hijriyah atau 1813 Masehi. Sebagian lain 1815 Masehi. Penamaan Al-Bantani menunjukkan asal Banten. Al-Jawi merujuk pada kawasan Melayu Nusantara. Ia berasal dari keluarga ulama. Ayahnya Syekh Umar bin Arabi, penghulu Tanara. Ibunya Nyai Zubaidah. Dari jalur ayah, nasabnya tersambung ke lingkungan Kesultanan Banten hingga Wali Songo dan ditarik kepada Sayyidina Husain. Model genealogis dan tradisi keilmuan ini menguatkan otoritasnya di kemudian hari. Pendidikan dasar dimulai di rumah, dibimbing ayahnya. Ia belajar bahasa Arab, fikih, tauhid, dan tafsir. Pada usia sekitar 8 tahun, ia melanjutkan belajar kepada Kiai Haji Sahal di Banten dan Syekh Baing Yusuf di Purwakarta. Sebelum 15 tahun ia sudah mulai mengajar. Pada usia remaja, ia berangkat ke Makkah untuk haji dan menetap beberapa tahun untuk belajar di Haramain. Gurunya antara lain Syekh Ahmad An-Nahrawi, Syekh Ahmad Ad-Dimyati, Syekh Ahmad Zaini Dahlan, Mufti Syafi'i di Makkah, serta Syekh Muhammad Hatib Al-Hanbali di Madinah. Jejaring ini membawanya masuk ke arus utama keilmuan dunia Islam. Sekitar 1831 ia kembali ke Banten. Ia berdakwah dan bersuara kritis terhadap kolonialisme Hindia Belanda. Aktivitas ini menimbulkan pengawasan, ia dibatasi berceramah. Melihat situasi itu, ia memutuskan kembali ke Makkah untuk menetap. Ia tinggal di kawasan Syi'ib Ali. Rumahnya berkembang menjadi pusat belajar. Dari sana, ia mengajar santri dari Nusantara dan berbagai negeri, menulis, serta memperluas pengaruh intelektual tanpa tekanan politik kolonial. Produktivitas tulisannya besar. Ia menulis lebih dari 100 kitab yang mencakup tafsir, fikih, tasawuf, akidah, dan hadis. Gaya penulisan cenderung jelas, sistematis, dan mudah diajarkan di lingkungan pesantren. Karya tafsir utamanya dikenal sebagai Tafsir Al-Munir. Metodenya memadukan penjelasan global dan analitis, makna kosakata, i'rab, qiraah, asbab an-nuzul, dan hadis terkait. Karya ini memperkuat posisinya sebagai mufassir berkaliber internasional dari Nusantara. Di bidang fikih mazhab Syafi'i, karya yang banyak dipakai antara lain Nihayatuz Zaid, Kasyifatus Sajah, Syarah Syafnatun Najah, Sulam Al-Munajah, dan Uqudul Lujaid. Di bidang akidah Asy'ariyah, di antaranya Tijan Ad-Durari, Nuruz Zalam, Syarah Aqidatul Awam, dan Fathul Majid. Di bidang tasawuf yang berorientasi etika ala Al-Ghazali, antara lain Maroki Al-Ubudiyah, Salalim Al-Fudala, dan Nasoihul Ibad. Perannya menonjol sebagai pensyarah dan penyaji ulang warisan klasik agar terstruktur dan mudah diajarkan. Pengaruh penting lainnya tampak pada murid-muridnya, antara lain Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kiai Haji Khalil Bangkalan, Syekh Mahfud At-Tarmasi, dan Kiai Haji Asnawi. Melalui jejaring murid, gagasan dan disiplin keilmuannya mengalir ke dua arus besar Islam Indonesia, NU dan Muhammadiyah, serta ke banyak pesantren di Nusantara. Di ranah sosial politik, sikap anti kolonialnya terdokumentasi pada masa pulang singkat ke Banten. Setelah menetap di Makkah, pengaruhnya terhadap gerakan perlawanan jalan melalui transmisi, ilmu, dan pembentukan kadar. Para murid yang kembali ke tanah air turut menggerakkan perlawanan dan pembaharuan pendidikan Islam.
Dalam tradisi pesantren, Syekh Nawawi dipandang sebagai bapak intelektual pesantren Nusantara karena kitab-kitabnya menjadi tulang punggung kurikulum, fikih, akidah, tafsir, dan tasawuf. Standarisasi materi melalui karya-karyanya membantu menyatukan bahasa keilmuan di banyak pesantren. Sejumlah kisah karomah beredar luas dalam literatur tradisi. Namun, narasi ini menempatkannya sebagai bagian dari penghormatan kultural terhadap kesalahan beliau tanpa menjadikannya fokus utama. Fokus utama warisan yang dapat diverifikasi adalah karya ilmiah, pembinaan murid, dan pengaruh kurikulum. Hingga kini, kitab-kitab Syekh Nawawi masih digunakan secara luas di pesantren. Penerbitan ulang dan kajian akademis modern menunjukkan keberlanjutan relevansinya. Corak pemikirannya mewakili wasatiyah moderasi dengan sintesis antara keteguhan bermazhab, tasawuf etis, dan penekanan pada adab dalam belajar mengajar. Kesimpulannya, posisi Syekh Nawawi Al-Bantani sebagai Sayyid Ulama Al-Hijaz dan rujukan utama dunia pesantren ditopang oleh 3 hal. Produksi ilmiah yang luas dan terstruktur, jaringan murid yang strategis, serta kemampuan menjembatani tradisi klasik dengan kebutuhan pengajaran praktis. Warisan ini terus hidup melalui kurikulum pesantren dan kontribusi murid-muridnya pada pendidikan dan kebangsaan Indonesia.